Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat sore Ibu Adeline. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah permodalan bisnis akan mempresentasikan perkembangan dan juga permodalan bisnis dari perusahaan Airbnb. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Devi Kurnia Utami, Hari Aditya Akbar, Laura Preselia Silain, dan yang terakhir Sarah Angelina. Next slide. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perusahaan dan Airbnb ini, saya sedikit menceritakan sebenarnya apa sih Airbnb ini. Nah, jadi Airbnb merupakan perusahaan multinasional yang menyediakan layanan penginapan melalui aplikasi, di mana melalui platform ini pemilik properti dapat menyewakan tempat mereka kepada pelanggan. Nah, saat ini Airbnb sudah beroperasi di lebih 200 negara, termasuk Indonesia. Nah, lalu bagaimana mereka bisa sampai ke tahap ini? Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 tahapan perkembangan dari Airbnb. Nah, tahapan pertama. Jadi, Airbnb ini bermula pada tahun 2007 oleh dua sekawan, yaitu Brian Chesky dan juga Zoe Gebbia di San Francisco. Di mana pada saat itu mereka kehabisan uang untuk membayar sewa apartemen. Dan di saat yang bersamaan, terdapat konferensi desain yang dimana banyak orang tidak mendapatkan penginapan. Akhirnya, mereka memanfaatkan loteng apartemen mereka untuk dijadikan penginapan. Dan di sini mereka memperoleh 3 pelanggan. Nah, dari sini akhirnya bermunculanlah orang-orang yang menanyakan apakah akan ada lagi, apakah akan diterbitkan sebuah website. Nah, namun karena hal tersebut dipikirkan lagi ya oleh dua sekawan ini. Karena jika dipertahankan dengan apartemen itu, maka pasarnya itu cenderung kecil, terus supply-nya terbatas, dan tentunya sulit berkembang. Akhirnya mereka membuat sebuah website dengan mengajak teman mereka yang bernama Nathan. Website ini diterbitkan pada tahun 2008 dengan nama Airbed and Breakfast, sesuai dengan konsep awal di mana mereka memberikan bantuan penginapan berupa tempat tidur angin dan juga sarapan di pagi hari. Nah, selanjutnya si website ini tadi itu diluncurkan pada saat Konferensi Nasional Partai Demokrat dengan melihat peluang yang ada, yaitu pastinya nanti akan terjadi kekurangan ruang hotel karena banyaknya pengunjung. Nah, dari sini setiap host atau pemilik properti bisa menawarkan ruangan mereka melalui website tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, pada tahap kedua ini, Airbnb mulai melakukan pivot dengan fokus pada ekspansi global dengan cara eh, meluncurkan aplikasi berbasis mobile. Jadi sebelumnya itu kan berbasis website ya, jadi diluncurkan versi mobilenya. Dengan mengikuti di masa sekarang ini, yang dimana tren pariwisata dunia itu sudah semakin berkembang pesat. Jadi kayak jadi self healing seperti backpackeran seperti itu kan berkembang pesat ya. Jadi si Airbnb ini ikut berkembang dengan cara meluncurkan si aplikasi mobile ini. Melihat peluang tersebut, eh, Airbnb ini juga ikut mengembangkan strateginya dengan memperluas jangkauan ke berbagai negara, supaya pengguna itu bisa lebih mudah mengakses layanannya itu kapan saja, di mana saja berbasis gadget atau smartphone. Nah, alasan utama dari pivot ini adalah karena adanya pertumbuhan wisata global dan juga kemajuan teknologi yang mengubah perilaku konsumen yang menjadi digital. Dan dari strategi ini dampaknya itu cukup signifikan dan juga pesat ya. Karena Airbnb ini ternyata berhasil nih menjangkau pasar yang lebih luas, serta meningkatkan kepercayaan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih praktis. Karena di Airbnb ini juga disertakan fitur review dari customer gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di tahap ketiga, di sini ada yang namanya Airbnb Experience, di mana setelah yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari awal perkembangan Airbnb, munculnya bagaimana, sehingga kemudian sampai di saat era yang lebih modern, di mana website dibuat lebih berkembang melalui aplikasi agar jauh gampang diakses oleh berbagai orang. Nah, muncul di Airbnb Experience ini, yang pastinya Airbnb sudah melakukan yang namanya peer-to-peer accommodation, di mana setiap penduduk, tiap host yang ada itu bisa misalkan perorangan yang ingin menyewakannya bisa menggunakan platform Airbnb ini sehingga tidak hanya hotel-hotel yang resmi ataupun yang memang uh, dianggap sebagai tempat tinggal khusus gitu atau layanan seperti hotel, apartemen, apartemen khusus. Nah, di sini orang-orang yang mungkin memiliki kamar kosong ataupun mereka memiliki ruangan-ruangan yang bisa disewakan itu juga bisa menyewakan kamarnya untuk digunakan oleh para pelanggan-pelanggan di sini. Namun di sini ditambah yaitu namanya peer-to-peer experience platform. Jadi di sini bukan hanya secara akomodasi tempat tinggal saja, tapi juga menambahkan fitur seperti tur wisata lokal, kelas memasak, workshop budaya, dan outdoor activities. Ini bagaimana? Jadi sama seperti tadi sistemnya, akan ada host yang mana mereka menyediakan layanan yang akan mereka lakukan. Sehingga Airbnb hanya menjadi wadahnya saja, penghubung antara host dan juga pelanggannya. Nah, ini semua muncul karena keterbatasan model lama, yang mana hanya fokus pada akomodasi, kurangnya diferensiasi dari hotel, dan tidak ada pengalaman kebutuhan lokal. Seperti yang kita tahu, di sini banyak sekali pengalamannya, mulai dari kamar hotel yang unik, seperti misalkan ada di crane bangunan bekas yang dijadikan kamar, kemudian kamar berbentuk unik, ataupun di tengah hutan. Itu menambah experience dari pelanggan itu sendiri, sehingga ini juga memenuhi kebutuhan dari wisatawan yang membutuhkan pengalaman autentik, trend experience based travel, yang mana akan meningkatkan pendapatan dan peluang revenue bagi hostnya itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan engagement pengguna dari orang yang membuat kontennya itu sendiri ataupun yang menyewakannya. Yang hasilnya tentu positif, di mana di sini sumber pendapatan baru meningkat dan juga referensi para pengunjung jauh lebih luas untuk memilih bagaimana dan apa saja yang ingin mereka peroleh. Nah, untuk perubahan untuk pivot selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Airbnb yaitu strategi Airbnb saat pandemi COVID-19. Nah, pada masa pandemi saat itu, sektor pariwisata mengalami penurunan drastis karena adanya pembatasan mobilitas dan lockdown. Banyak orang tidak bisa berpergian, sehingga booking penginapan di Airbnb juga ikut menurun. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Airbnb melakukan pivot dengan mengubah fokus bisnisnya. Mereka tidak lagi hanya menargetkan wisatawan, tetapi juga orang-orang yang bekerja secara remote atau work from home. Nah, Airbnb ini mulai mempromosikan konsep long-term stay, yaitu menyewakan tempat tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, misalnya mingguan ataupun bulanan. Selain itu, mereka juga mengangkat tren work from anywhere, di mana orang bisa bekerja dari lokasi mana saja, tidak harus dari rumah sendiri. Nah, dampaknya dari strategi ini, Airbnb tetap bisa bertahan di tengah krisis dan bahkan menciptakan tren baru dalam gaya hidup dan cara bekerja. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas ke BMC ya. Baik, kita di sini akan masuk ke dalam BMC dari Airbnb-nya sendiri. Tentu kita akan mulai dari customer segment yang mana akan dilanjutkan ke value proposition. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu customer segment dari Airbnb ini selain dari traveler yang pastinya sesuai dengan cerita yang diciptakannya yaitu adalah pengunjung ataupun pelanggan yang membutuhkan tempat tinggal yang jauh lebih banyak opsinya. Tapi ini juga menguntungkan para hostnya dari orang-orang yang mungkin memiliki tempat atau ruangan yang kosong dan itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi tambahan pendapatan. Nah, selain itu tentunya dikarenakan Airbnb ini menyediakan layanan experience itu juga, maka di sini bangunan-bangunannya ataupun pengalaman-pengalamannya seperti tour, kemudian kelas-kelas tertentu budaya, nah itu bisa meningkatkan experience seeker. Jadi orang-orang yang mencari pengalaman baru ataupun pengalaman-pengalaman khusus itu bisa menjadi customer segment ini. Jadi ini sangat luas. Kemudian value proposition-nya sendiri,
Ini dibagi menjadi 3 dari customer segmentnya itu sendiri, yaitu untuk quest-nya sendiri, harganya jauh lebih fleksibel, dikarenakan pastinya bisa mencari lebih banyak opsi, mulai dari yang termurah hingga yang termahal. Kemudian pilihan akomodasi sangat beragam. Jadi di sini nggak cuma hotel, mulai dari villa, ataupun cuma sekedar kamar, ataupun bahkan bentuknya seperti bangunan-bangunan yang unik, yang mana bisa meningkatkan pengalaman lokal, yang mana mungkin ada dari budayanya dan segala macamnya. Dan di sini pun dengan adanya aplikasi dari Airbnb ini sendiri, para pengunjung atau pelanggan itu jauh lebih mudah untuk booking dari jarak jauh sehingga tidak berebutan ketika sudah sampai pada lokasi tersebut. Kemudian di sini sudah terbangun sistem verifikasi dan keamanan yang sudah dipercaya, bisa melihat dari trust ratingnya dan juga diverifikasi. Di sini jadi meninggalkan kolom untuk review dari setiap pelanggan yang telah ada di tempat dari ruangan yang disewakan host tersebut. Nah, untuk hostnya sendiri, seperti yang sudah sebutkan, penghasilannya tentu bertambah. Aksesnya juga ke pasar global, yang seharusnya kamarnya atau ruangan atau bangunan uniknya ini hanya diketahui oleh orang sekitar, dengan Airbnb jauh bisa dikenal, mungkin yang dari luar negeri, ataupun bahkan di luar dari benua itu sendiri. Kemudian platformnya sangat mudah digunakan, sangat simple, sangat mudah dipahami, karena UI dan UX-nya juga sangat disesuaikan. Kemudian sistem pembayarannya yang aman dan terintegrasi, yang mana itu ditengahi oleh Airbnb-nya ini sendiri. Dan ini juga sekaligus jadi alat untuk manajemen listing dan juga penentuan harga bagi hostnya sendiri. Jadi dia tidak bingung menentukan seberapa besar harganya, bisa melihat dari sepantaran host-host lainnya. Lalu untuk experience seeker ini sendiri, tentu di sini disediakan aktivitas unik dan autentik dari warga lokal ataupun hal-hal yang mungkin tidak bisa mereka jamah di tempat asal mereka. Nah, kemudian di sini ada yang namanya channel. Tentu di sini untuk menghubungkan kedua tersebut perlu ada yang namanya platform utama dari aplikasi di Airbnb itu sendiri yang sudah disesuaikan dan sudah dibangun sedemikian rupa. Kemudian ada digital marketing. Ini dari pihak tim digital marketing untuk menyebarluaskan, semakin didengar. Dan yang penting dari marketing di sini adalah tetap diketahui oleh orang-orang dan dipercaya. Kemudian dari partnership sendiri, ya ini partnership antara Airbnb dengan hostnya ini sendiri. Nah, kemudian ada juga word of mouth atau review. Nah, yang disebutkan di aplikasi itu disediakan kolom untuk review, sehingga orang-orang yang ingin menginap di sana bisa mengecek apakah itu sesuai dan bagaimana pengalaman yang pernah mereka rasakan. Sehingga dari ketikan tersebut atau review tersebut bisa membangun kepercayaan antara host dan juga traveler. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke customer relationship. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada self-service platform. Nah, karena Airbnb ini memang basisnya adalah aplikasi, maka setiap kegiatan, baik itu dari mulai mencari penginapan, memilih properti, melakukan booking, melakukan pembayaran, terus jadwal check-in, ataupun mengechat, itu dilakukan melalui aplikasi. Nah, karena apa? Karena Airbnb ini tidak seperti hotel pada umumnya yang memiliki resepsionis, maka semua prosesnya itu dilakukan melalui aplikasi. Nah, self-service ini dapat membantu pengguna menjadi semakin cepat, praktis, dan efisien, serta mudah digunakan oleh setiap orang. Nah, karena itulah, maka banyak sumber yang mengatakan jika customer relationship dari Airbnb ini cukup self-service sendiri. Tapi di sini ada pembagian lagi. Yang kedua itu ada trust and safety system. Nah, karena Airbnb ini itu adalah basisnya aplikasi dan juga mempertemukan dua orang yang tidak saling mengenal, maka faktor kepercayaan itu sangat penting dalam aplikasi ini. Di sini Airbnb menyediakan berbagai fitur. Salah satunya itu seperti rating dan review, di mana nanti pelanggan atau pengguna akan memberikan penilaian kepada host, begitu juga host akan memberikan penilaian kepada pengguna atau tamunya. Nah, review ini akan membantu pengguna lain yang akan melakukan booking untuk melihat kelayakan atau bagaimana sih keadaan di tempat penginapan tersebut. Selain itu, Airbnb juga melakukan verifikasi identitas, yang dimana di sini Airbnb akan meminta email, nomor telepon, dan juga identitas tertentu yang tentunya ini resmi dan pastinya aman. Ini digunakan untuk mengurangi resiko penipuan. Yang
Tiga, ada secure payment, di mana pembayaran itu dilakukan melalui platform Airbnb. Jadi nggak ada pihak kedua ataupun pihak ketiga. Nah, yang terakhir itu biasanya di Airbnb itu sebelum si pengguna atau tamu ini di ACC persetujuan persetujuan penyewaan tempat, maka mereka tidak saling kenal. Jadi di sini menghindari resiko penipuan juga. Nah, yang ketiga adalah health center Airbnb. Jadi ketika di sini Airbnb itu juga memberikan pertolongan kepada pengguna. Jadi ketika mereka merasa ditipu, maka di sini pengguna baik itu guest, baik itu tamu maupun host dapat melakukan pelaporan dan nantinya dana ataupun kerugian yang dialami akan dikembalikan. Selanjutnya kita masuk ke revenue stream. Nah, yang pertama, komisi dari pemesan. Jadi Airbnb ini akan mendapatkan komisi sebesar 14 sampai 16% dari pemesan. Yang kedua, Airbnb juga akan mendapatkan komisi dari host atau pemilik properti sebesar 3%. Nah, yang ketiga adalah experience fee. Jadi setiap orang yang memiliki keahlian tapi mereka tidak memiliki properti seperti yang tadi sudah dipaparkan teman saya dapat mendaftarkan dirinya. Namun di sini untuk experience itu orang yang berpengalaman tersebut harus benar-benar memiliki sertifikat yang resmi, jadi tidak asal-asalan. Di sini Airbnb akan mendapatkan keuntungan sebesar 20%, dan yang terakhir ada Airbnb Service, ini berlaku mulai tahun 2025, yang dimana nantinya akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari yang digunakan pengguna. Ini contohnya seperti spa ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan kesenangan atau yang menambah pengalaman pengguna. Nah, untuk yang experience fee tadi itu, contohnya seperti turis ataupun hiking yang dipandu oleh masyarakat atau warga lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian key activities, di mana aktivitas utama Airbnb itu meliputi pengembangan dan pemeliharaan platform baik dari website maupun dari aplikasi. Nah, di Airbnb ini mereka juga mengelola sistem booking dan pembayaran agar berjalan dengan lancar. Selain itu, Airbnb juga menjaga kepercayaan pengguna melalui sistem verifikasi, rating, maupun review. Nah, tidak kalah penting juga mereka melakukan marketing secara global serta menyediakan customer support untuk host dan guest. Selanjutnya ada key resource. Nah, untuk menjalankan semua aktivitas tersebut, Airbnb memiliki beberapa sumber daya utama atau key resource. Yang pertama adalah platform digital, yaitu aplikasi dan website sebagai inti bisnis mereka. Terus ada database pengguna yang terdiri dari host dan guest di seluruh dunia. Yang ketiga ada brand Airbnb yang sudah sangat kuat dan dikenal secara global. Selain itu, mereka juga memiliki teknologi seperti sistem pembayaran dan algoritma pencarian, serta tim karyawan dan jaringan host yang luas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa melalui pivot yang tepat dan didukung oleh aktivitas serta sumber yang kuat, Airbnb mampu bertahan dan tetap berkembang meskipun dalam kondisi yang krisis. Selanjutnya boleh Baik, selanjutnya mari kita lanjut ke key partnership. Jadi key partnership itu adalah pihak-pihak yang membantu si bisnis Airbnb ini eh, pihak-pihak yang mendukung ya. Yang pertama itu ada host. Itu adalah inti dari si bisnis ini, yaitu pemilik properti. Jadi penyedia tempat untuk penginapannya. Lalu ada payment gateway yang terdiri dari Visa dan juga PayPal karena Airbnb ini kan jangkupannya secara global dan luas dari berbagai macam negara. Jadi menggunakan payment yang bisa mencakup berbagai negara itu. Lalu ada penyedia jasa kebersihan dan maintenance untuk menjaga kualitas properti. Lalu ada asuransi dan keamanan untuk melindungi host dan tamu dari resiko. Lalu ada mitra travel dan experience, jadi menyediakan aktivitas wisata tambahan, jadi pengalaman dan aktivitas tambahan begitu. Lalu ada partner teknologi
seperti cloud, data, dan lain-lainnya, itu untuk mendukung kemajuan platform digital di mobilenya Airbnb tadi. Lalu ada pemerintah atau regulator. Jadi untuk izin operasional di berbagai negara tersebut. Lalu yang terakhir ada cost structure. Itu adalah semua biaya yang dikeluarkan Airbnb untuk menjalankan operasional bisnisnya. Yang pertama itu adalah biaya teknologi dan platform, yaitu untuk server dan maintenance aplikasi serta keamanan data untuk keamanan user juga. Lalu ada biaya marketing dan promosi, jadi iklan-iklan yang bermunculan, lalu campaign global seperti itu. Selanjutnya ada gaji karyawan dari tim IT, lalu ada juga customer service, lalu manajemen, dan lain-lainnya. Lalu ada customer support, yaitu layanan bantuan 24/7 untuk user. Jadi apabila ada masalah atau komplain begitu, bisa hubungi customer service ini. Lalu ada legal dan compliance, yaitu untuk biaya hukum dan regulasi di tiap negara. Lalu ada asuransi dan proteksi untuk perlindungan host dan tamu. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan atau R&D, itu untuk inovasi fitur-fitur terbaru. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke Laura. Baik, demikian yang dapat saya dan kelompok kami paparkan untuk perkembangan dan juga permodalan bisnis dari Airbnb. Kiranya pemaparan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.